Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum turhamun. Assalamualaikum BET. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Sisa umur kita berkah, sehat untuk ibadah tentunya, dan juga kita mudah-mudahan semuanya ahli kita, keluarga kita, dan juga sahabat-sahabat kita muslimin muslimat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana? Hari ini Insya Allah saya akan bawakan tema aja ya langsung ya. ya. 10 surat di dalam Al-Quran bisa mencegah 10. Bukannya itu udah? Belum, waktu itu kita ke tamu. Sudah sih, tapi kita belum berdua begini gitu. Oh. Nah, tapi aku supaya ada apa namanya tuh penjelasannya, mananya lebih dalam, insya Allah itu aja ya. Siap. Apa judulnya? 10 surat di dalam Al-Quran bisa mencegah 10. Oke. Sahabatnya Apong, sahabatnya Pupung sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang ya akan kita Allah, ya paparkan Allah. hari ini. Di sebelumnya yang belum subscribe, monggo silakan bantu subscribe-nya, Di like, share, komen. and comment. Ya, tonton juga ya, semoga berkah semuanya. Niatin aja sodakoh untuk yang nyabrek, Oke. yang like, yang nge-share. Begini ya Bia. Jadi di dalam Al-Quran itu subhanallah yang tidak pernah habis-habisnya kita menelaah, membaca, menghayati, meneladani, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita ambil kesimpulannya aja. Surat Al-Quran apabila kita baca mencegah dari bebendunya Allah, Dari murkanya Allah. dari laknat Allah, dari murkanya Allah. Maka dari itu subhanallah tak habis binikmah ya. Kita juga semuanya alhamdulillah selalu membacakan Al-Fatihah, bahkan tidak pernah lepas dari sholat fardu, yaitu 17 kali kita membaca Al-Fatihah, bahkan ditambah dengan sunat-sunatnya, rawatibnya, sunat qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Oke? Jadi apabila seseorang membaca surat Al-Fatihah, maka Allah jaga dari murkanya. Kemudian yang kedua adalah surat Yasin. Yasin. Apabila kita membaca surat Yasin, maka akan diselamatkan dari kehausan nanti di hari kiamat. Haus banget itu ada keterangannya. Bahkan 40 tahun katanya kita berdiri tanpa minum, tanpa makan. Kita semuanya telanjang. Dan juga panasnya matahari 7. Semuanya baru juga. Kemudian jarak antara kita itu cuma beberapa mil. 1 mil bahkan ada yang bilang. Dan dalam kitab tafsir Yasin besarnya itu matahari adalah 170 kali besarnya dunia. Dan itu nyebrot kepada kita semua. Allah, kabayang hausnya ya Allah. Tetapi orang yang selalu mendawamkan membaca surat Yasin, maka Allah selamatkan dari kehausan. Amin. Amin, mudah-mudahan. Yang ketiga adalah surat Waqiah. Dan Waqiah itu adalah di zaman Rasul, ada sahabat berkata, biasakanlah anak istrimu membaca surat Waqiah, karena itu surat Waqiah menjadikan surat kekayaan dari Allah aja. Bukan berarti kita dengan membaca Waqiah pasti kita kaya. Maksudnya dengan kita membaca surat Waqiah mudah-mudahan Allah memberikan kekayaan, Itu keberkahan. Gini. Dengan kita membaca surat Waqiah, kita pasti kaya. Oh gitu ya. Kaya di situ relatif. Apakah memang dikasih harta, apa dikasih kesehatan, apa dikasih kebahagiaan, Nyaman, gitu. damai, Nyaman, sentosa. damai itu lebih dari subhanallah. kekayaan. Jadi Iya. Quran, Allah, Rasul itu tidak pernah bohong dan tidak pernah salah. Masya Allah. Apabila kita membaca itu pasti Allah kasih kekayaan. Dan keempat adalah surat Muluk atau Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dan apabila kita baca, maka akan diselamatkan dari azab kubur. Allah. Aku suka banget ini ayat Waqiah, ayat Tabarok. Tabarok yang kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan ini mau mati, mau hidup, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit itu semua liyabluwakum. Cobaan dari Allah agar di antara Siapa kalian yang siapa terbaik nah, amalnya? siapa di antara kalian itu yang terbaik amalnya Masya gitu. Allah. Apakah dia miskin dengan sabarnya, apakah dia kaya dengan syukurnya, apakah dia sehat dengan ibadahnya, Ulama dengan amalnya. kayak begitu. Jadi aku Subhanallah. suka banget kalau udah ngebahas ayat yang ini gitu. Oh gitu. Ya, Siapa ya, di antara kalian yang paling bagus amalnya, yang terbaik. ahsanu amal yang terbaik. Allah Karim. Ya, ya, ya. Apa yang keempat barusan surat Al-Mulk Surat itu? Al-Mulk atau Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul Zul Ghafur. Apa keutamaannya itu di surat Al-Mulk? Diselamatkan dari siksa kubur. Disiksa kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Masya Ada dari Riyadul Badiah yang begini. Riyad Badiah nerangkeun 7 KB jalma ditakonan dina jero pakuburan kajaba anu tujuhan. Kajaba anu Nah, tujuan. di antaranya Yang membiasakan. orang yang membiasakan membaca tabarok di Quran. Jadi dia Masya akan Allah. dibebaskan dari siksa kubur. Allah Karim Subhanallah. Yang kelima adalah surat Dukhon bi. Aduhon. Diselamatkan dari melangsa, sedih nanti teh. Kan ada ya hikayat apa kisah gitu. Jadi seseorang ketika di arah-arah masar lalu ketemu ibunya atau ketemu bapaknya atau ketemu suaminya, "Pak, minta amal sedikit saja. Saya riweuh." Apa yang boro-boro mere maneh urang ge riweuh gitu. Jadi nanti mah sekarang anak nanti mah sanak. Oh, iya. Sekarang salaki nanti mah lalaki. Jadi Oh, masing-masing aja nafsi-nafsi aja. Masing-masing. Subhanallah. Lu gua gitu. Masya Allah. Allah Karim. Terus ada juga kalau ada yang lagi sakaratul maut ya, itu bagus dibacakan surat Ad-Dukhon gitu. Bukan untuk cepat-cepat meninggal. Bukan aduhon itu mas surat. Oh iya, Ad-Dukhon. Aduhon ya. Jadi untuk mempercepat gitu maksudnya. Bukan untuk supaya cepat mati, Iya. bukan. Jadi untuk Tapi maksudnya menyelamatkan. kepada Allah. Menyelamatkan Oh, dari gitu. Dari godaan. Ya Allah. Sehingga ketika meninggalnya dia terbawa. Insya Allah husnul. Jadi jangan terlalu dekat juga, agak jauh-jauh. Iya. Dan seperti yang keenamnya adalah surat Al-Kafirun. Apabila dibaca 4 kali maka seolah-olah membaca 1 kali tamatan Al-Quran. Dan juga apabila mendawamkan atau membiasakan membaca surat Al-Kafirun maka akan menjaga dari mati su'ul khotimah. Masya Allah. Makanya lebih baik itu setiap waktu sholat maksudnya dibacakan ayat itu surat Al-Kafirun itu. Makanya Rasul sangat suka membaca Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Tapi itu ya suka pahili-pahili. Ada banyak kalau ibu-ibu mah apalagi. Aduh ibu-ibu suka udah balik lagi. Makanya ketika zaman Kangjeng Rasul itu wala taqrabus shalah wa antum sukaro, kan itu gara-garanya membaca surat Al-Kafirun balik lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma banyak ta'budun. lah. Iya Itu banyak ini karena istilah. dicepetin aja. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala terus aja sehingga Allah turunkan itu ayat ya. Jadi janganlah kalian sholat ketika kalian mabuk gitu. Lupa itu. Balik deh Masya Allah. Nah, Jadi itu adalah surat kesukaan Rasul ya. Tapi aku jarang. oh ya, Nanti mah mau subhanallah. Apabila itu kuliah yuhal kafirun atau al kafirun didawamkan, maka mencegah dari mati su'ul khotimah. Amin. Subhanallah. Allah Karim. Yang ketujuh adalah kita membaca. Tapi aminnya amin semoga dijauhkan ya. Nauzubillah kita mati suul khotimah. Maksudnya amin mau membaca, kita amin, bisa semoga mendawamkan. kita dijauhkan dari mati suul Oh khotimah. iya, Sehingga amin, husnul amin. khotimah. Ya, amin ya robbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Kautsar. Al-Kautsar inna a'tainaka al-kautsar Fasholli fasolli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, apabila kita baca didawamkan maka diselamatkan dari musuhan. Dari permusuhan. Dan Itu bahaya loh. Iya banget. Ya, itu banyak banget.
banyak sekali misal tetangga sama tetangga, sanak sama saudara gitu kan, yang bermusuhan dan itu sampai lama nggak tegur sapa. Nah itu termasuk yang permusuhan yang memutuskan tali silaturahmi ya. Bahkan Nah, Allah ya. tidak akan melihat orang yang memutuskan silaturahim. Itu susah banget kalau udah begitu, bingung untuk kayaknya aku sih punya musuh. Mulai enggak loh. Ya kalau ada saling cekcok gitu udah 3 hari ya udah kita mengalah, atau walaupun kita yang benar kita mengalah aja. Kan pernah dulu aku yang ngedongeng itu yang kisah nyata sumur Barhut. Ingat ya itu kan kata Rasul, walaupun mati di depan Ka'bah sekalipun tetapi putus silaturahim, kemudian si A atau si B belum akur keboro mati, maka wayahnya tidak akan dihisab, tidak akan diperhitungkan amalnya, langsung masuk ke dalam nerakanya Allah. Allah Karim, selamatkan kami dari permusuhan, dan apabila kita mendawamkan, membiasakan membaca Al-Kautsar, maka kita diselamatkan dari permusuhan. Ya Allah. Kemudian selanjutnya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu diselamatkan atau kulhu, paribasa kulhu ya. Apabila dibaca 3 kali seolah-olah kita tamat 1 kali tamatan Al-Quran. Subhanallah. Dan apabila kita bacakan maka kita diselamatkan dari munafik, sifat munafik, dan juga azab kubur. Bahkan ada yang nilai plusnya Bi. Apabila sehabis sholat fardu subuh, kemudian kita membacakan setelah wiridan, tentunya karena itu wiridan merupakan sunnah Rasul, kebiasaan Kangjeng Rasul. Dan apabila kita setelah wiridan beres, kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka kita nih perempuan-perempuan, sahabat-sahabatku, maka dijadikan ratunya widadari di dalam surganya Allah. Wow. Oh, gampang tapi ente. Qul huwallahu ahadunillahus somadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gampang. Atau yang diwakaf qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali habis sholat subuh kita dijadikan ratu widadari di surganya Allah. Jadi tambah nih amalan nih. Habis subuh setelah wiridan, kemudian baca kalimat thayyibah udah biasa, kemudian baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, kemudian baca hauqalah la haula wala quwata illa billah 100 kali, maka itu kebaikannya banyak sekali manfaat. Atau itu setelah khasiat. wiridan. Kalau Nah, wiridan kita yang biasa kan baca 165 baca la ilaha illallah. Itu masih sedang wiridan. Iya. Kemudian sekarang ditambah amalan lagi kulhu 11. Dan jangan lupa Bi ayat kursi juga. Kursi juga. Barang siapa membaca surat ayat kursi ya setelah sehabis sholat fardu, maka tidak ada jarak antara kematiannya kecuali surganya Allah. Dan apabila Allah mencabut nyawanya, saking lembut, saking lemesnya, seperti mencabut rambut dari tepung. Dari nasi kali ya. Dari tepung Kalau dong, lagi- tepung terigu. Iya, kalau tepung terigu bisa sep gitu, itu kan. Kalau nasi dari jejet-jejet. udah buang. Ada satu suka begitu, tapi gitu. mau dibuang juga gimana? Mau dimakan tapi dijahit juga, tapi ya karena mubazir ya suka diambil pelan-pelan. Seperti itu ya ibarat ya. Dan juga ayat kursi itu apabila dibacakan sebelum tidur, maka Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaga kita. Lalu yang di sebelah kita ada anak, ada suami. Kalau kita sudah beranak cucu, mungkin cucu-cucu kita. Kemudian juga saudara-saudara kita ya, seperti BET kan rumahnya di sini, Mahaji rumahnya di sini, Mang Ipi juga ada di sini, dijaga oleh Allah. Kemudian tetangga dijaga karena kita sebelum tidur baca ayat kursi. Tambah lagi nih, aku biasanya sebelum tidur sampai tidur itu ayat ruqyah ya. Ayat ruqyah itu selalu nggak tahu sampai kapan, karena itu sampai tidur, sampai ketiduran, sampai tidur jadi ayat ruqyah. Jadi nanti sebelum di setel ayat ruqyah baca dulu bacaan-bacaan yang manual udah biasa. Nanti tambah lagi ayat kursi. Dan ya. juga Berapa hatinya selalu ingat zikir kepada Allah. Berapa tuh ayat ruqyahnya? Ayat kursi kursinya. mau 1 kali mau 3 kali terserah iya. ya. Semakin banyak semakin baik. Al ujra biqadril masaqah. Masyaallah. Jadi ganjaran itu gimana? Kecapean. Yang kemudian al falak.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan itu mencegah dari orang yang iri dengki hasud. Bahkan ingatkan waktu itu ada sejarah Kangjeng Rasul sakit kepalanya sakit sampai memakai apa ya, belangkar-belangkar gini ya, sampai keluar air mata saking sakitnya, migrain kali kalau sekarang mungkin itu mah rajanya migrain mungkin, subhanallah. Nah kemudian turunlah dua malaikat dan mengatakan kepada Kangjeng Rasul bahwa kamu itu ada yang menyantet ya Rasulullah, orang Yahudi. Kemudian di sumur itu ada sumur buruk ya namanya, ada darah, ada boneka-bonekaan, dan kemudian ada rambut. Nah kemudian itu malaikat Jibril sekalian menurunkan surat Al-Falaq. Jadi memang ini ibroh. Jadi Ya. bukan berarti Rasul kena sihir semata-mata kena sihir gitu ya. Tapi gini, memang gini. untuk sebuah Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Jadi kan Rasul itu nggak pernah hatinya sedetik pun lupa kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak pernah lupa kepada Allah tidak akan mungkin kena seperti itu. Tetapi karena untuk menurunkan itu ayat, itu Quran, itu surat dari Allah, maka dikenakanlah Rasul. Kemudian berkata Kangjeng Rasul itu kepada para sahabat, tahukah kamu yang datang tadi siapa? Allah yang Maha Tahu dan Rasulnya. Tadi adalah dua malaikat mengabarkan kepada saya, kepada kami, kata Rasul, kepadaku bahwa aku disantet oleh orang Yahudi, kemudian ambil di sana. Lalu mungkin Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali, wallahu alam, saya takut salah, pokoknya sahabat ya, kalau tidak lupa Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, diambil ternyata iya, ada bobonekaan, ada rambut, ada darah, lalu kemudian suruh dibakar, dan setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Dan kata Rasul, biasakanlah sebelum tidur baca surat Al-Falaq, insya Allah dijauhkan dari orang iri, dengki, hasud, santet, telur, tenung, sihir, dan lain sebagainya. itu benar nggak ayat yang keterangan yang begini? Ketika dibacakan Qul Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, maka apa namanya? Terputus. Bukan terputus. Jadi untun itu jadi terbuka satu apa namanya semisalnya ada sihir-sihir itu biasanya kan tali. Nah tali di sini memang bukan berarti tali gitu kan, ada tali ditali-taliin kayak rafia, bukan. Jadi ketika dibacakan satu ayat maka terbuka satu sihiran dari sana, dari kiriman, kemudian dibacakan ayat kedua terbuka, ketiga terbuka gitu sampai akhirnya hilanglah, habislah gitu semuanya dengan membaca surat Jadi Al-Falaq. subhanallah. Tapi kadang kita suka lupa itu tadi Iya, ya. benar. Masya Allah. Makanya dengan ada keterangan ini kita dicas lagi hati, mudah-mudahan Iya. itu doanya. Tapi Kemudian, boleh di mana saja kan, kapan saja, ini tidak ada ini. Boleh, kan? Maksudnya bukan berarti kayak tadi misalnya ayat kursi sebelum tidur, ayat kursi setelah sholat, setelah berwudu. Ini ayat ini yang barusan surat Al-Falaq kapan? Sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Iya, lebih baik kan menghadapi malam, gelap gulitanya malam. Terus ada yang kata Nabi setelah surat itu, setelah dibacakan surat kan di sini semuanya semuanya keluar. Iya, subhanallah. Dari kaki sampai ini semuanya. Indah banget. Sebenarnya apa sih namanya, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya kalau kita untuk perlindungan gitu kan. Jadi memang udah diajarkan dari Rasul, udah diajarkan dari Al-Quran, dari hadis. Cuman kitanya ya kayak lengah-lengah. Iya. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat An-Nas. Apabila kita bacakan, maka dijauhkan dari godaan syaitanir rajim laknatullah yang tidak pernah berhenti menggoda. Jangan kita. terlalu banyak bilang setan Terus nona tuh belis. sama setan sama belis. Jadi ini ceritanya ada keterangan, setiap kita bilang belis gitu atau setan gitu, maka si setan itu beranak gitu. 40.000. Bukan itu mah kalau kita umpamanya lagi jalan lalu ada batu tipaduk tersangkut jebet belis. Nah itu ya kan, ini kita menerangkan belis. Oh iya sih, kita menerangkan gitu. Setan. Lo bilangnya apa sih oce gitu. Nah itu mah kalau kita lihat lampu
Tapi kita tidak ingat kepada Allah, hati kita tidak ingat kepada Allah. Yang dibayang siapa yang menciptakan lampu, kok terang ya, tapi kita lupa kepada Allah. Maka setan beranak pinak. Ada yang bilang 10.000 sekali beranak, dan bedanya tidak hamil dulu kayak kita. Terus Kita 9 keluarnya bulan. itu yang aku suka inget banget gitu kan. Makanya ketika dengar setan, aku mau cerita ini, dia keluarnya itu setannya tuh bebas gitu. Dia mau, kalau seandainya setan tuh punya mata nggak sih gitu kan? Punya mata nggak setan? Punyaan merengan lolong setan mah. Maka si setan itu boleh gitu keluar Bukan dari. lolong, torek, setan mah torek. Oh, dia nggak bisa ini ya. Jadi digogoblognya nggak denger dia. Oh, tapi setiap dikatakan kayak setan kayak kesandung gitu kan. Iya. Oh, setan gitu, apa marah setan atau belis gitu. Maka dia keluar yang 40.000 atau 10.000 itu, dia keluar bebas, mau dari ibunya, mau dari matanya, mau dari telinga, mau dari kudel, mau dari. Terserah dari mana dia hendaknya, dari mana. Kemudian nggak kecil dulu gitu, Iya. nggak kayak baby kita, dia langsung bisa menggoda manusia. Dan juga nggak mati. Kan mintanya juga kepada Allah begini, saya nggak apa-apa dimasukin ke dalam nerakanya Allah, tetapi aku minta 2 permintaan. Yang pertama, kami dan juga turunan-turunan anak beranak pinak semuanya jangan engkau matikan sampai hari kiamat. Yang keduanya, biarkan kami akan menggoda manusia selamanya, dari mulai lahir sampai dia mati, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya pokoknya digoda oleh setan supaya banyak di dalam nerakanya Allah. Makanya kita suka dihalangi, dibentengi dengan la ilaha illallah, itu untuk menjaga itu. Tapi Allah Jadi juga Allah. kasih penangkal juga sih. Kasih Allah penangkalnya ketika seorang suami istri ya melakukan hubungan gitu kan yang sah nih, hubungan yang sah suami istri ya. Kemudian mereka berdua nih mandi, maka dari cipratan-cipratan air mandi besarnya itu, dari satu tetes jadi malaikat, yang mana malaikat meminta ampunan untuk ini orang berdua. Oh, gitu yang ya. wudhu sempurna juga, barang siapa yang wudhunya sempurna, kalau yang nggak sempurna nggak jadi malaikat airnya. Wudhunya yang sempurna, kemudian airnya yang dipakai wudhu sempurna itu dia menjadi satu tetesnya menjadi malaikat juga, yang mana malaikat memintakan ampunan. Yang kurban juga dari darah, tetesan darah, kemudian dari bulu-bulunya juga, jadi seimbang juga. Allah kasih setan kayak tadi belis ya, beranak begitu, madaratnya. Kemudian Allah juga kasih penangkalnya, bukan ya penangkalnya, maksudnya imbangannya gitu kan. Allah kasih juga penciptaan malaikat yang segitu juga dahsyatnya. Bahkan begini Bi, ketika ada seseorang yang makan lalu lupa membaca bismillah, maka suatu waktu Kanjeng Rasul pernah berjalan, ada sahabat lupa membaca bismillah, mesem nih, tabasum. Lalu senyum gitu. Pas teh udahnya, ya Rasulullah, kenapa Anda senyum, bertabasum gitu? Ada itu orang lagi makan tapi dia lupa membaca bismillah, setan teh ikut meniriwuh. Lalu pas ingat membaca bismillah, lalu setan muntahkan itu makanannya. Maka Kanjeng Rasul teh senyum, dan Orang itu makan muntahan setan. Ih, cijai. juga apabila kita ke dalam jamban, ke WC, lalu kita lupa tidak membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maaf ya pemirsa, maka kita kalau lagi BAB atau lagi kencing, maka itu teh sama setan teh diburah bae. Kotorannya teh kebirit-birit katanya. Kata setan tanpa kalian ketahui. Masya Allah. Dan apabila seorang suami istri juga bersenggama, bersetubuh, lalu lupa membaca bismillah, idza dzakarallah, idza dakaro rajulin, maka dakaro apa yang itu tuh, apabila idza dakaro rajulin, dakaru syaiton. Wa idza kharaja maniu rajulin, kharaja maniu syaiton. Di mana masuk punyaan laki-laki terhadap istrinya, maka masuklah kepunyaan syaitonir rajim laknatullah. Dan apabila keluar itu air mani, maka masuklah ke dalam punyaan istri. What? Dalam artian apabila Setan juga mengeluarkan mani yang masuk ke perempuan kalau tidak membaca bismillah. Makanya penangkal bismillah, aku laudu berobil palak yang tadi. Kemudian selalu ingat hati kepada Allah, dan insya Allah kita lawan aja lah gitu setan. Oke. Jadi kalau udah berobinas ini apa itunya khasiatnya?
Qul a'udzu birabbin nas apabila kita bacakan dengan ikhlas tentunya ya, dengan hati ya, ikhlas pasti maka dijauhkan dari godaan syaitanir rajim laknat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil kiamati syafi'a. Nun Gusti mugi ngajantenkeun Al-Qur'an teu weleh nyarengan sareng dikubur mataknya angan dintenan kiamanya fa'atan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah yang mencintai Al-Quran, membaca, mendawamkan, melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi begini Bi, katanya ciri jalma pibagjaeun di mana melihat Quran teh getek yang maca. Aduh ya Allah. Kita mah getek nyekel HP. Kita silahkan mau ambil HP please, mau ambil Quran please, dalam artian saha jalma nu ngabiasakeun membaca Al-Quran getek di mana ngelihat Al-Quran ciri jalma pibagjaeun. Amin ya Allah. Gitu mungkin Bi. Ya siap. Alhamdulillah. Kerbuan sekarang. Oh iya pengajian ya. Tugasnya juga. Alhamdulillah. Makasih semuanya. Jangan lupa ya di like Teh Pupung sama Teh Apong ya. Makasih juga. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah sabrek, Ya. like, share dan komen tonton juga ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.